Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Sakir, Ibu Novi? Iya, alhamdulillah sehat Pak. Baik, Bapak Ibu. Hari ini kita akan melakukan praktik coaching dengan melibatkan 3 orang ya, sebagai supervisor, sebagai coach dan coachee. Untuk sesi ketiga ini, saya akan bertindak sebagai pengamat atau supervisor, kemudian Pak Sakir akan bertindak sebagai coach, dan Ibu Novi sebagai coachee. Seperti itu mungkin ya, Bapak Ibu? Iya, betul Pak. Iya. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan kegiatan pra-supervisi, akan berdiskusi dengan Pak Sakir selaku coach. Ya, baik Pak Sakir, bagaimana kabarnya Pak Sakir? Iya, alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Baik Pak Sakir, izin. Jadi untuk tahap pra-supervisi ini saya ingatkan kembali Pak Sakir ya, bahwa untuk rubrik penilaian percakapan coaching itu tentunya ada 3 indikator, yang dinilai terkait dengan kompetensi coaching. Yang pertama mengajukan pertanyaan berbobot, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberdayakan coach ya, Pak Sakir, seperti itu. Baik, selanjutnya Pak Sakir, saya akan menanyakan beberapa poin terkait dengan kegiatan coaching yang akan kita lakukan. Bisa Pak Sakir? Saya Iya, bertanya. bisa Pak, bisa. Baik, yang pertama, Pak Sakir, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan pada Jadi, ya. Jadi untuk coaching sesi ini Pak, mungkin saya lebih ke memberdayakan coaching. Itu kompetensi itu yang akan coba saya kembangkan. Ya. Jadi yang akan dikembangkan memberdayakan coach ya. Ya betul Pak ya. Baik. Selanjutnya Pak Sakir, bagian kompetensi yang secara spesifik yang akan diobservasi, yang mana saja? Jadi kalau yang secara spesifik mungkin lebih ke bagaimana mendorong ide, ya, bagaimana mendorong ide dari coaching. Itu mungkin kompetensi, itu mungkin kemampuan saya bagaimana coaching saya bisa mendorong bagaimana ide dari coach itu sendiri bisa muncul, dan bagaimana coach itu bisa membuat rencana aksi yang lebih spesifik, itu Pak. Ya. Baik, jadi secara spesifik Pak Sakir akan mendorong coaching, Ya. bagaimana agar coaching tersebut bisa memberikan solusi atau rencana aksi dari apa yang dipermasalahkan nantinya. Seperti itu barangkali Pak Sakir ya. Iya betul Pak. Oke, selanjutnya yang terakhir Pak Sakir, terkait pra supervisi ini, apa kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin kita inginkan ini? Jadi kalau indikator ketercapaian tentu saya anggap indikator itu terpenuhi ketika nanti dalam sesi coaching yang berlangsung saya dapat mendorong coach saya untuk bagaimana dia dapat mengemukakan ide, kemudian bagaimana saya dapat mendorong dengan pertanyaan pemantik mungkin terkait dengan rencana aksi yang spesifik terkait dengan persoalan yang dibahas. Baik, jadi indikator ke depan yang bisa kita lihat keberhasilan coaching ini bagaimana coach dapat mengemukakan idenya ya, terkait rencana aksi yang akan dilakukan. Baik Pak Sakir, itu percakapan pra supervisi kita. Selanjutnya Pak Sakir, silakan melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Novi, dan saya akan
mencatat, mengamati hal-hal yang terkait dengan jalannya proses coaching yang akan Pak Sakir dan Bu Novi lakukan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Baik, saya akan melakukan coaching dengan Ibu Novi. Selamat siang Bu Novi. Selamat siang Pak. Ya baik, Bu Novi. Jadi di sesi ini kita akan melakukan sesi percakapan coaching ya, dengan menggunakan alur tirta ya. Ini yang akan coba saya terapkan, alur tirta dalam sesi coaching kali ini. Tentu yang pertama saya ingin bertanya dulu ke Ibu Novi, untuk sesi coaching kali ini kira-kira persoalan apa yang Ibu Novi ingin diskusikan bersama saya selaku coach. Silakan Bu Novi. Yang saya ingin diskusikan hari ini kepada Pak Musakir yaitu terkait bagaimana saya mengalami kesulitan dalam mengatur jadwal untuk menyelesaikan tugas-tugas saya terkait tugas pokok, tugas saya sebagai fasilitator, baik yang reguler maupun rekognisi, sehingga banyak tugas-tugas saya itu yang terbengkalai, Pak. Saya sulit untuk memanage waktu saya begitu, Pak Zakir. Oke, baik Ibu Novi, jadi kita fokus ya bagaimana Ibu Novi bisa memanage jadwal terkait dengan padatnya mungkin aktivitas Ibu Novi, baik itu dalam tupoksinya sebagai ASN, kemudian tugas-tugas lain dari kementerian selaku fasilitator, kemudian CGP rekognisi dan lain-lain. Nah, kemudian jadi saya mau bertanya dulu ke Ibu Novi, kira-kira apa yang Ibu Novi pahami atau definisi yang Ibu Novi pahami terkait dengan manajemen waktu itu? Silakan Bu Novi. Menurut saya manajemen waktu itu adalah kita bisa mengelola waktu ini secara baik dalam setiap tugas-tugas kita sehingga semuanya berjalan sesuai dengan waktunya, dan untuk tugas-tugas itu dapat dikumpulkan sesuai dengan waktunya, Pak. Baik, terima kasih Bu Novi. Jadi itu ya pemahaman Ibu Novi terkait dengan manajemen waktu sendiri. Nah sekarang kalau misalnya saya buat rentang skor nih Bu Novi ya, dari rentang skor 10 sampai 100, kira-kira nilai Ibu Novi ya menurut Ibu Novi sendiri untuk manajemen waktu Ibu Novi saat ini kira-kira berada pada skor mana ya, antara 10 sampai 100? Kayaknya masih di 60 deh Pak. Oh masih di 60 ya, oke. Masih di 60. Baik Bu Novi. Nah sekarang saya mau tahu dulu kira-kira sebenarnya apa peluang atau apa kekuatan yang Ibu Novi miliki untuk bagaimana bisa skor manajemen waktu Ibu Novi nanti bisa meningkat ke depannya. Kira-kira kekuatan atau peluang apa yang ada pada diri Ibu Novi? Sebenarnya saya itu punya peluang untuk mengerjakan tugas-tugas saya itu mungkin saya bisa kondisikan di malam hari ya Pak, setelah saya selesai menjalankan tugas-tugas pokok saya. Dan mungkin juga saat ini ketika saya menjadi fasil ini untuk rekognisi dan reguler, ada kegiatan-kegiatan keluar saya itu yang bisa saya delegasikan dulu kepada rekan-rekan saya, guru senior saya, dan tidak harus saya mengambil semuanya, tapi saya membuat skala prioritas terkait dari kegiatan-kegiatan saya ini sehingga semuanya bisa berjalan dengan aman begitu Pak, menurut saya seperti itu. Iya. Baik, jadi ada beberapa ya, mulai dengan memanage waktu, mengerjakan di malam hari, kemudian ada pendelegasian. Kemudian lanjut Bu Novi, kira-kira untuk bagaimana Ibu Novi bisa memanage waktu? Kira-kira mungkin ada hambatan atau gangguan yang dialami selama ini? Bisa dikemukakan? Nah, ada sih Pak hambatannya. Misalkan saya itu sudah membuat schedule nih untuk kegiatan saya atau menyelesaikan tugas saya.
Namun tiba-tiba ada kegiatan-kegiatan dadakan atau undangan dadakan di luar ini yang sifatnya urgent dan harus, sehingga saya akhirnya mengabaikan lagi tugas saya yang padahal sudah saya buat schedule-nya begitu, Pak. Oh iya, baik. Jadi seperti itu ya, Ibu Novi, terkait dengan hambatan yang dialami sehingga mungkin Ibu Novi menganggap bahwa skor manajemen waktunya masih pada skor 60. Nah, baik Ibu Novi, lanjut saya ke rencana aksi. Kira-kira ini saya mau tanya dulu, tujuan Ibu Novi kira-kira dari skor 60 ini maunya naik ke skor berapa kira-kira terkait dengan Pengen saya sih naik ke 100, Pak. oh, naik ke 100 ya. Oke, naik ke 100. Nah, sekarang Ibu Novi tadi sudah mengemukakan ya, sudah ada peluang, kekuatan Ibu Novi tadi itu peluangnya sebenarnya bisa dikerjakan pada malam hari pada hal-hal tertentu, kemudian ada pendelegasian. Cuman terjadi tantangan, terkadang ada kegiatan-kegiatan di luar schedule yang membuat mungkin ini menghambat bagi Ibu Novi. Nah, kira-kira ke depan, Bu Novi mungkin ada rencana aksi atau rencana prioritas ke depan bagaimana supaya hambatan-hambatan yang Ibu Novi sampaikan tadi, kegiatan rencana aksinya kira-kira seperti apa supaya ini bisa betul-betul Ibu Novi bisa memanage waktu sampai ke skor 100 itu. Ya, silakan. Rencana aksi yang mau saya lakukan itu, Pak, saya kembali mendata kegiatan-kegiatan saya, deadline-deadline-nya, dan juga due date dari tugas-tugas saya, sehingga saya bisa mengetahui mana yang harus saya dahulukan. Jadi bisa terjadwal dengan baik. Jadi saya bisa membuatnya dalam bentuk agenda kegiatan begitu, Pak. Sehingga saya di dalam menyelesaikan tugas-tugas saya itu sesuai waktunya dengan yang mana yang harus saya dahulukan. Mungkin seperti itu, Pak, sehingga tidak nanti terkejar waktunya nanti. Kan semuanya selama ini kan masih saya numpuk nih di satu waktu. Nah, kalau yang ini tidak lagi, Pak. Mungkin saya harus membuat agenda secara baik, melakukan penjadwalan secara baik, sehingga kegiatan-kegiatan saya itu saya tahu dengan pasti mana yang harus didahulukan, mana yang waktunya masih lama, sehingga semua itu berjalan secara teratur begitu, Pak, maksud saya. Oke, baik. Sudah ada ya agenda ya, bagaimana mengagendakan kegiatan itu dengan baik. Berikut saya tentu akan menanyakan terkait dengan komitmen Ibu Novi terkait dengan rencana aksi yang dilakukan tadi. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu Novi supaya komitmen Ibu Novi untuk agenda yang sudah dicatat itu bisa berjalan dengan baik sehingga memang nanti tidak ada lagi tugas-tugas yang terbengkalai. Silakan Bu Novi. Yang bisa membantu saya tentu saja rekan-rekan sejawat saya di sekolah, guru-guru senior saya, sehingga kalau ada kegiatan yang sifatnya dadakan untuk kepala sekolah, saya bisa delegasikan itu kepada rekan senior saya, sehingga tidak mengganggu agenda yang sudah saya buat, yang saya catat dengan baik ini, Pak. Mungkin seperti itu ya. Baik, ya. Terima kasih Bu Novi. Jadi saya rasa sudah ada komitmen yang coba Ibu Novi bangun. Kemudian komitmen tersebut tentu Ibu Novi harapkan ada orang-orang yang bisa mengingatkan untuk bagaimana Ibu Novi bisa melakukan manajemen waktu dengan baik. Saya rasa cukup sesi coaching kita untuk hari ini Bu Novi. Saya harap skor manajemen waktu Ibu Novi bisa meningkat sehingga tidak terbengkalai lagi tugas-tugas. Sekian, Oke, Pak, terima kasih. Siap. Selamat siang. Baik, Pak Sakir sudah ya, Bu Novi, tahap Sudah. coachingnya. Ya sudah Pak. Oke, baik, Pak Sakir, kita akan masuk ke percakapan pasca supervisi. Jadi Pak Sakir tadi sudah melakukan supervisi terkait coaching dengan Ibu Novi untuk menanyakan problem
ataupun kendala-kendala yang Ibu Novi temukan. Baik, Pak Sakir, pada kegiatan pasca supervisi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Bisa Pak Sakir? Iya, silakan Pak. Nah, baik, yang pertama Pak Sakir, dari hasil pengamatan saya tadi ketika Pak Sakir dan Ibu Novi melakukan kegiatan coaching, kira-kira Pak Sakir indikator-indikator apa yang bisa kita lihat yang menunjukkan bahwa ketercapaian pengembangan yang Pak Sakir inginkan itu sudah dilakukan. Jadi baik Pak, jadi kalau saya melihat tadi saya coba refleksi diri terkait dengan coaching yang telah saya lakukan. Ya, untuk indikator mendorong ide dari coaching saya melihat tadi bisa saya katakan muncul karena dari Bu Novi sendiri tadi dari identifikasi terkait dengan kekuatan atau peluang yang dimiliki, kemudian hambatan atau tantangan dalam menjalankan persoalan tersebut, muncul ide dari Bu Novi untuk mencatat agenda kegiatan ya, bagaimana dia menjadwal agenda kegiatan itu sehingga betul-betul manajemen waktunya bisa dilakukan dengan baik. Mungkin seperti itu Pak. Baik Pak Sakir, jadi indikator keberhasilan dari percakapan coaching itu bahwa coach sudah memunculkan idenya untuk melakukan hal-hal terkait dengan persoalan yang ditemui, yaitu akan melihat kembali jadwalnya dan akan memetakan yang mana saja yang harus didahulukan sehingga semua agenda itu bisa terlaksana. Betul Pak. Baik Pak Sakir, kemudian izin Pak Sakir, saya akan sedikit menyampaikan beberapa hal terkait hasil observasi yang saya lakukan. Ya silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi dari hasil observasi tadi yang saya lakukan Pak Sakir, bahwa kegiatan coaching yang Pak Sakir lakukan alhamdulillah sudah berjalan sangat maksimal. Jadi ini terlihat dari proses alur tirta yang sudah Pak Sakir lakukan, yang dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi sampai pada menanyakan komitmen. Itu semua sudah berjalan dengan sangat baik. Ya, Pak Sakir. Kompetensi Pak Sakir yang dikembangkan yaitu memberdayakan coach ya, memberdayakan coach Pak Sakir. Iya betul Pak. Sudah sangat terlihat. Ini dibuktikan dari Pak Sakir terus menggali informasi coach terkait dengan kekuatan-kekuatan yang dimiliki, kemudian hambatan ataupun kendala yang dialami, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan, yang terakhir bentuk komitmen. Itu sudah Pak Sakir lakukan, menggali semua hal yang ada di dalam coaching sehingga coaching memberikan sebuah kesimpulan terkait dengan solusi yang ditawarkan oleh coaching, sehingga apa yang menjadi permasalahan coaching itu bisa dia selesaikan sendiri. Seperti itu Pak Sakir. Dari hasil pengamatan saya bisa kedepannya diperhatikan Pak Sakir. Mudah-mudahan di kegiatan selanjutnya ini bisa lebih maksimal lagi. Kemudian yang terakhir Pak Sakir, Iya Pak. Selain kompetensi memberdayakan coach, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Pak Sakir kembangkan? Jadi mungkin ke depan Pak, selain kompetensi memberdayakan coach, ke depan saya ingin bagaimana dalam kegiatan coaching yang saya lakukan itu saya dapat mengajukan pertanyaan berbobot. Dalam hal ini bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan terbuka kepada coach saya, tentu berasal dari aktivitas saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach. Seperti itu Pak. Baik, pertanyaan berbobot ya yang akan dikembangkan.
Baik, terima kasih Pak Sakir. Jadi Pak Sakir kedepannya juga akan mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot selain kompetensi memberdayakan coach. Baik, Pak Sakir. Kemudian Pak Sakir, apa yang Pak Sakir bisa simpulkan dari hasil kegiatan kita pada hari ini? Jadi yang saya dapat simpulkan Pak, jadi dari aktivitas kita hari ini tentu saya selaku coach dalam sesi ini saya berkesimpulan bahwa pada prinsipnya saya sudah memiliki kemampuan atau kompetensi coaching khususnya pada kemampuan memberdayakan coach dengan bagaimana saya dapat mendorong coach saya untuk mengemukakan ide atau mengemukakan gagasan terkait dengan persoalan-persoalan yang dihadapi. Dan tentu saya berkesimpulan bahwa yang namanya sebuah kompetensi tentu perlu terus dikembangkan dan pengembangan itu tentu harus melalui proses latihan yang maksimal. Dan tentu ke depan saya akan terus memperkuat kompetensi ini bagaimana saya bisa melakukan coaching dengan kompetensi memberdayakan coach. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Sakir sudah memberikan kesimpulan atas diskusi kita yang sangat seru ya, Pak Sakir. Iya. Bu Novi, terima kasih Bu Novi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk kita dan orang-orang yang berada di sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.